Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 91. Salah makan, alergi Alvin. Entah mengapa melihatmu sakit hatiku ikut sakit, hingga tanpa sadar aku memberikan perhatian untukmu. Raylin Salsabila. Semua para tamu undangan sedang makan bersama, termasuk para gangster dan anak Castle. Ciara yang awalnya malas mengambil makan, setelah melihat Alin membawa sepiring makanan, Ciara pun ikut mengambil makanan dan antri bersama para tamu yang lain. Saat Ciara melihat telur balado yang tinggal 1 biji, sontak ia segera mengambilnya, takut tidak kebagian. Namun saat dia menancapkan garpu di permukaan telurnya bersamaan dengan garpu lain menancap di telur itu. Hingga terjadi adu garpu di sana. Karena tidak ada yang mengalah, gerakan tangan yang sedari tadi beradu itu terhenti. Sontak Ciara mendelik dan mengabsen sosok yang sama-sama menancapkan garpu di telur itu. Matanya menyusuri setiap inci tubuh lelaki itu dari lengan hingga ke bajunya, dan matanya terhenti tepat di wajah lelaki itu. "Atala?" panggil Ciara sambil mendongak menatap wajah Atala. "Apa?" "Astaga, lo gak nyadar apa?" "Nyadar apa?" "Ini telur gue, seharusnya lo ngalah kayak sama cewek." "Kalau gue gak mau, masalah." Ciara terlihat geram. Kok ada laki-laki yang seperti Atala tidak mau mengalah dengan wanita? Setidaknya itulah batin Ciara. "Masalah?" jawab Ciara menatap tajam ke mata Atala. "Masalahnya apa?" Kini Atala memajukan wajahnya tepat di wajah Ciara dan menatap tajam ke mata Ciara. "Itu namanya lo gak jantal." "Oh gitu ya?" "Ya, tapi sorry, gue gak mau ngalah sama makhluk kayak lo." Ucapnya tepat di wajah Ciara, hingga mulut Ciara terbuka lebar dan Atala segera mengambil dan merebut telur balado dari Ciara saat Ciara lengah. Tangan Ciara mengepal ke udara, seraya ingin segera menghantam wajah Atala yang terlihat mulus seperti bayi. Untung mukanya mulus, coba kalau enggak, udah gue lempar pakai panci prasmanan ini. Gerutunya menggebu-gebu. Ciara pun berjalan menghampiri Silva yang sedang mengobrol sambil foto-foto bersama para sahabatnya. "Kak Silva," panggilnya sehingga menghentikan Silva yang sedang asik ngobrol. "Iya Ciara." "Tuh Kak," tunjuknya pada Atala. Silva mengikuti arah telunjuk Ciara yang mengarah ke Atala. "Atala?" tanya Silva. "Iya." "Kenapa dengan dia?" "Dia udah ngerebut telur balado dari aku Kak." "Aduh Ciara." "Masya Allah Ciara, telur balado masih banyak kok. Kak Silva nyetok banyak makanan, jadi gak perlu takut kehabisan." Ciara cemberut karena entah kenapa dia kesal dengan Atala. "Ciara udah gak mood," kata Ciara kesal dan pergi melangkah mendekati Alin yang sedang duduk sambil makan. Silva yang melihat adik iparnya seperti kanak-kanak, dia geleng-geleng kepala. "Silva, selamat ya sayang atas 4 bulanan kehamilan kamu. Semoga kamu dan dedek bayinya diberikan kelancaran dan kesehatan sampai lahiran nanti," kata Hana. "Amin, terima kasih ya Kak." "Iya." "Silva, besok Mbak mau balik ke London." "Mbak, tunggulah nanti sampai Silva lahiran. Silva gak punya keluarga lagi selain Mbak." "Tapi Silva, Mbak sudah terlalu lama di sini." "Silva mohon Mbak, 5 bulan lagi." Bujuk Silva memohon hingga Hana tidak tega melihat keponakannya ini yang memang hanya tinggal sebatang kara. "Baiklah, tapi mungkin Mbak ke Bandung dulu. Nanti saat kamu udah lahiran Mbak kesini lagi." "Nggak tinggal di sini aja," tawar Silva. "Mbak tinggal di mana? Paling Mbak ke Bandung ke rumah ibu, nggak apa-apa ya?" "Mbak tinggal aja di rumah ayah, biar Silva deket kalau mau ke Mbak." Hana nampak berpikir dengan tawaran Silva. "Kalau Mbak di rumah ayah, Mbak bisa ngehandle resto. Silva pasti jarang datang ke resto kalau kehamilan Silva sudah besar." Hana mengusap pelan pundak Silva. "Baiklah, Mbak Hana tinggal di rumah Mas Ilham dulu." Silva tersenyum bahagia mendengarnya, karena masih ada keluarga yang dekat dengannya. Di kursi bagian paling depan ada anak Castle yang sedang makan sambil mengobrol. Karena mereka bobrok, jadi Alvin memakan makanan Skylar. Sementara Skylar nyomot punya Raymond, begitupun sebaliknya, saling mencicipi makanan yang mereka ambil masing-masing. "Ini enak nih Beb," kata Alvin menunjuk makanan di piring Skylar. Hingga Skylar menyodorkan piringnya di depan Alvin agar Alvin mudah mengambil makanan yang ia inginkan. "Makanannya enak-enak ya," puji Dion. "Ah sayang." Dion meminta Deina membuka mulutnya karena dia mau menyuapi Deina. Dion terkekeh saat melihat Deina yang makannya belepotan. "Bunda, pelan-pelan aja makannya." Tangan Dion terulur dan mengusap sisa makanan di ujung bibirnya.
Anjay, mesra-mesraan di depan. Sembur Alvin menyindir Dion. Lo, mesra-mesraan di depan coba lo? Skylar ngomong dengan mulut yang dipenuhi makanan dan menoleh tepat di wajah Raymond saat ngomong kayak jomblo. Awok. Dion memperolok Skylar karena ngomongnya tidak jelas membuat Skylar mendelik dan mulutnya menganga. Wah, tunjuk Skylar karena Dion tak menghiraukan peringatannya. Lo nyingkir di pojokan kayak Dion, suruh Atala. Nggak boleh mojok-mojok, Pak Malita, apalagi berduaan, ntar yang ketiganya setan, kata Dion. Mendengar perkataan Dion yang so agamis, Atala memutar bola matanya ke atas. Alvin terkekeh sambil sibuk garuk-garuk leher, rahang, dan tangannya secara bergantian. Seketika senyumannya luntur karena badannya terasa gatal dan panas. Semakin digaruk, semakin menjadi-jadi. Skylar yang berada di sampingnya seketika langsung menyerjit. Lo kenapa Al garuk-garuk kayak monyet? Gak tahu nih Beb, tiba-tiba pada gatal. Wajah Sky mendekat ke Alvin dan melihat kulit Alvin yang gatal-gatal. Seketika matanya membola sempurna. Al, kulit lo kenapa? Pada merah gitu? Serius Sky? Serius? Sementara dari barisan depan, Alin nampak memperhatikan Alvin yang sedari tadi garuk-garuk. Seketika raut wajahnya berubah menjadi cemas. Sky, gue minjem toilet ya? Pinta Alvin yang sudah tidak tahan lagi dengan rasa panas bercampur gatal. Ya udah sana. Alvin pergi menuju ke toilet dan melintasi Alin dan juga Lea. Al mau kemana? Tanya Lea. Mau ke toilet? Jawabnya terburu-buru. Alvin kenapa? Kok aneh gitu? Gumam Lea. Sementara Alin melihat ruam yang muncul pada kulit Alvin walaupun belum terlihat jelas, namun warna kulit Alvin sedikit berbeda. Alin pun tanpa sadar mengikuti Alvin ke toilet. Alvin memandangi wajahnya di pantulan cermin sambil terus menggaruk kulitnya yang terasa gatal. Bahkan ruamnya semakin terlihat. Aduh, ini gimana sih? Kenapa jadi kayak gini? Keluh Alvin meringis karena kulitnya semakin memerah gatal dan kulitnya terasa panas. Alin datang dan berdiri di belakang Alvin. Ia melihat Alvin yang terlihat frustasi di depan cermin. Kak, panggil Alin. Sontak Alvin menoleh saat tahu itu Alin. Seketika dia langsung berbalik lagi menghadap cermin. Alvin malu dengan kondisinya saat ini. Kak Alvin gak apa-apa. Gak apa-apa. Alvin berusaha menahan rasa gatalnya dan terdiam sesaat saat Alin terus memperhatikannya. Kak Alvin jangan bohong. Lihatlah kulit kakak pada ruam. Alvin terdiam. Bohong pun percuma karena memang ruamnya sangat terlihat dan tidak bisa disembunyikan. Kak, muka kakak merah, pasti ini karena alergi. Gak apa-apa, Alin. Alvin terus saja berkata tidak apa-apa untuk menutupinya dari Alin. Kak Alvin tadi makan apa? Aku juga gak tahu, Lin. Tadi cuma makan bola-bola crispy sama bakso. Ungkap Alvin sambil meringis dan terus saja menggaruk kulitnya. Kak, udah jangan digaruk terus, nanti makin parah. Cegah Alin. Pasti kakak makan makanan yang ada olahan seafoodnya deh. Lanjutnya. Gatal banget Alin. Alvin tidak peduli dengan keluhannya terhadap Alin. Kakak bawa obat alergi nggak? Ya enggak lah Lin. Aduh, kulit aku panas banget Lin. Keluh Alvin meringis tidak kuat serasa kulitnya terbakar. Udah kak, jangan digaruk terus nanti makin parah. Cegah Alin lagi. Kalau gitu kita periksa aja ke dokter. Alvin terdiam menatap Alin. Kenapa kak? Aku udah gak kuat Lin, kata Alvin sambil terus menggaruk wajahnya. Hati Alin terenyuh saat melihat kondisi Alvin saat ini. Ia benar-benar tidak tega sekaligus hatinya terasa sakit. Ya udah ayo. Ajak Alin hendak berjalan keluar lalu Alvin mencekal tangan Alin hingga Alin menghentikan langkahnya. Aku malu Lin kalau lewat dari depan. Malu kenapa? Kulit aku Lin. Oh, terus gimana kak? Kita lewat samping aja, lewat situ tuh. Tunjuknya pada pintu keluar dapur dari samping rumah. Ya udah. Alvin dan Alin pun pergi ke rumah sakit lewat pintu samping. Sepanjang perjalanan, Alvin yang membawa motornya sesekali oleng karena tidak tahan dengan panas dan gatal pada kulitnya. Hati-hati kak. Peringat Alin takut-takut saat Alvin melajukan motornya dengan kecepatan tinggi hingga ngebut dan ugal-ugalan. Kamu pegangan aja Lin. Teriak Alvin yang suaranya bersahutan dengan suara dari motornya. Alin ragu-ragu, tangannya secara perlahan meremas kemeja Alvin. 30 menit keduanya sudah sampai di rumah sakit. Alvin langsung memeriksakan kondisinya pada dokter. Dokter pun memeriksa keadaan Alvin. Ini alergi ya mas? Lain kali harus lebih hati-hati dalam memilih makanan.
agar tidak terjadi hal seperti ini lagi, pesan dokter. Saya buatkan resep dulu ya mas, mbak. Iya dok, kata Alvin. Saat Alvin sudah selesai diperiksa, dia menunggu resep obat dari dokter. Sambil menunggu resepnya, Alvin dan Alin mengobrol. Gimana keadaan kakak? Apa masih seperti tadi? Tanya Alin hati-hati. Udah agak mendingan kok Lin, gak parah kayak tadi. Jelasnya. Syukurlah. Mata Alin melirik sedikit lalu segera menundukkan pandangannya. Lin, iya kak? Makasih ya. Sama-sama. Kamu masih ingat aja kalau aku alergi seafood? Masih lah kak, Alin gak pernah lupa, apalagi muka kakak yang memerah seperti monster. Ucapnya menggulung senyum dan diikuti oleh Alvin. Namun seketika senyumannya luntur kala ia mengingat hubungannya dengan Alvin yang tidak baik-baik saja, apalagi soal perjodohan itu. Alvin yang melihat itu langsung menatap Alin. Dia mengerti perasaan Alin yang seperti menjaga jarak dan canggung. Saat dengannya, Alin, iya kak. Alin menatap wajah Alvin yang sedang tiduran di hadapannya. Soal perjodohan kita, jangan bahas itu ya kak. Salah Alin. Lagian Alin sudah tidak ingin terikat perjodohan itu lagi. Alin juga sudah bilang ke papa supaya perjodohan itu nggak usah diterusin. Dek, jantung Alvin terasa nyeri mendengar ucapan Alin. Maafin aku Lin. Ucap Alvin tidak enak jika mengingat momen di mana Alvin menolak perjodohan itu. Sudahlah kak, nggak usah dibahas. Alin sudah lupakan itu. Lagian akhir bulan ini Alin balik lagi ke Amerika, kata Alin. Dek, entah kenapa hatinya terasa bergetar mendengar Alin mengatakan bahwa dia akan kembali ke Amerika. Alvin terdiam sesaat. Katanya kakak mau nikah ya sama Kak Lea. Wanita yang tadi kan, yang tadi dibonceng kakak. Tanya Alin hati-hati. Iya. Kakak udah melamar Kak Lea? Tanyanya lagi. Udah. Jawabannya menatap Alin, sementara pandangan gadis itu terus ke bawah menatap kasur di depannya. Oh, selamat ya, semoga lancar. Ucap Alin tersenyum menatap Alvin sekilas. Tapi belum kalau di depan orang tuanya. Ucapan Alvin membuat Alin menoleh padanya. Aku baru melamar Lea di hadapannya saja. Semoga dimudahkan ya kak, semua urusan kakak. Alvin tak menjawab. Kak, panggil Alin membuyarkan lamunan Alvin. Ah iya Lin. Amin kak. Iya Lin, amin. Ini mas resepnya, nanti diminum sesuai dosisnya ya. Iya dok. Dan ingat harus lebih hati-hati lagi dalam memilih makanan. Beringat dokter lagi. Iya dok. Sini obatnya kak, disimpan di tas Alin aja. Oh iya, kata Alvin memberikan obat itu ke Alin. Alin refleks membantu Alvin untuk turun hingga tatapan mereka bertemu. Keduanya pun berjalan menuju parkiran. Saat Alvin dan Alin sudah naik ke motor, Alvin terdiam dan matanya melirik ke belakang. Alin tidak berpegangan apapun. Alin, panggilnya. Iya kak. Aku mau pulang ke rumah, tapi nganterin kamu dulu, takut Raymond nyariin. Kakak, nggak ke rumah kak sekali lagi. Nggak lah Lin, malu, mukanya merah-merah gini. Terus kak Lea? Ya ampun, kenapa aku bisa lupa sih? Aku kan sama Lea. Batin Alvin. Iya ya. Ya udah, aku juga ke sana lagi. Lanjutnya, Alin mengangguk. Keduanya pun balik lagi ke rumah Skyler dan sesampainya di sana, Alin dan Alvin langsung masuk. Keduanya masuk secara bersamaan menyita perhatian semua orang yang berada di dalam ruangan. Alin, kamu habis dari mana saja? Tanya Raymond cemas menghampiri Alin. Sementara yang lain menatap Alvin dan Alin hingga semua mata tertuju pada keduanya. Kakak nyariin kamu dari tadi, kakak khawatir, katanya menjurus. Maaf ya kak, Alin gak bilang dulu sama kakak. Alin menunduk takut. Mon, lo jangan marah ya, Alin habis nganterin gue ke rumah sakit. Lo kalau mau bawa anak orang tuh izin dulu Al, peringat Raymond. Ya elah Mon, lagian perginya juga sama gue, bukan sama orang asing, protes Alvin. Ya gue tahu, tapi tetap saja, itu buat gue khawatir. Kan lo tahu sendiri Alin itu gimana. Iya ya Mon, gue minta maaf, kata Alvin tidak habis pikir pada Raymond yang se-overprotective itu pada Alin. Padahal tanpa Alin ketahui, Raymond sengaja menjaga jarak antara Alvin dan Alin. Karena dia ingin menjaga perasaan adiknya agar tidak merasakan sakit hati jika Alvin nanti sama Bu Lea. Itulah kenapa Raymond sikapnya sedikit berbeda pada Alvin jika menyangkut Alin. Kamu sakit Al? Tanya Lea menghampiri Alvin. Iya. Kamu sakit apa? Alergi aja kok. Alvin alergi? Tanya Silva menyela. Iya Sil.
Jawab Alvin. Alergi apa? Alergi seafood. Sela Alin lalu menunduk saat semua mata mengarah kepadanya. Semua seafood? Tanya Silva. Enggak sih, cumi sama udang, sama kepiting, sama apa lagi ya? Alvin nampak berpikir. Silva menyercit dengan jawaban Alvin. Itu mah semuanya bego. Sela Skylar. Alvin hanya nyengir. Yang sejenis itulah, intinya alergi seafood, kata Silva. Iya Sil. Makanannya emang ada olahan seafood sih, apa aja ya? Oh iya, bola-bola crispy itu isiannya udang sama bakso cumi, jelas Silva. Ah iya Sil, gue makan itu tadi, soalnya gue gak tahu. Maaf ya Al, gak apa-apa Sil. Lalu semuanya terdiam dan ada yang melanjutkan makan, ada juga yang pulang. Kenapa gak bilang? Kan aku bisa anterin kamu tadi. Sela Lea khawatir. Ya soalnya udah gak kuat sama alerginya, jadi buru-buru ke rumah sakit. Ya udah, yang penting kamu baik-baik aja Al, kata Lea. Iya Lea. Apa kita pulang aja sekarang? Tawar Lea. Kalau kita pulang sekarang gak apa-apa. Ya gak apa-apa dong Al, kamu kan lagi sakit, masa iya di sini? Kamu butuh istirahat, kata Lea. Ya udah, aku pamit dulu sama Sky dan Silva ya. Sekalian aku juga mau pamit. Alvin mengangguk. Setelah berpamitan, Lea dan Alvin pulang. Namun saat di jalan, Lea yang mengatakan akan mampir ke mall, dia pun meminta Alvin untuk mampir. Al, kamu pulang aja, kamu kan harus istirahat. Ya enggak dong Lea, pergi sama aku, pulang juga sama aku, tolak Alvin. Tapi Al, lihat kondisi kamu, aku enggak apa-apa kok, kamu istirahat aja di rumah. Enggak, pokoknya aku mau nemenin kamu, gagah Alvin. Kamu sayang sama aku kan Al? Tanya Lea. Ya sayang dong Lea, kamu gak percaya sama aku, jawabnya meyakinkan. Kamu mau buat aku senang? Kata Lea. Ya iyalah Lea. Ya udah, sederhana aja, aku mau kamu pulang dan istirahat di rumah, pinta Lea. Kalau kamu gak nurutin berarti kamu gak mau buat aku senang, imbuhnya. Tapi kamu gimana, masa iya aku ninggalin kamu sendiri di sini? Kata Alvin. Gak apa-apa Al, lagian aku udah biasa kok pergi sendiri. Beneran? Bener Al, gak apa-apa kok, kamu gak perlu ngerasa gak enak. Ya udah aku tinggal ya Lea. Iya Al, kamu hati-hati ya di jalan. Kamu juga jaga diri baik-baik di sini, peringat Alvin. Iya Al, kamu gak perlu khawatir. Alvin pun pulang dan meninggalkan Lea di mall sendirian. Namun tanpa Lea dan Alvin ketahui ada yang mengikuti keduanya sedari tadi. Saat Alvin sudah pergi dan menghilang dari pandangan Lea, orang itu segera menghampiri Lea dan mencekal lengan Lea dengan sangat kuat. Au! Lengguh Lea kesakitan dan menoleh ke belakang. Rian? Ternyata itu Rian. Lea, kamu masih aja berhubungan dengan bocah ingusan itu? Kata Rian. Stop bilang Alvin itu bocah ingusan. Emang kenyataannya kayak gitu kan? Kamu itu gak pantas sama dia Lea. Karena kamu pantasnya sama aku, kata Rian. Dia itu cuma murid kamu di sekolah. Cukup Rian. Kenapa? Bener kan? Lagian ngapain sih kamu suka sama bocah ingusan kayak gitu? Plak. Lea menampar pipi Rian hingga wajah Rian menoleh ke samping. Cukup Rian. Nyatanya Alvin lebih baik daripada kamu. Dia lebih bisa berpikir dewasa dibanding kamu yang umurnya sudah dewasa, tapi pikiran seperti anak kecil. Gelutu Lea. Jaga ya mulut kamu Lea. Aku itu calon suami kamu. Kamu gak pantas kamu kayak gitu. Bentak Rian. Jangan harap Rian. Lebih baik kamu ikut aku dan nikah sama aku. Maka dari itu hutang-hutang kamu juga akan lunas. Paksa Rian dan menarik Lea dengan kasar. Aku gak sudi nikah sama kamu Rian. Lea terus bertahan pada pijakan kakinya dan terus berusaha melepaskan cekalan tangan Rian. Ikut gue, paksa Rian. Gak mau lepasin Rian. Buk. Rian terjatuh ke tanah saat tiba-tiba ada yang memukulnya. Jangan berani-beraninya nyakitin Lea, apalagi kasar sama Lea, peringat lelaki itu. Farhan, panggil Lea. Rian memegangi sudut bibirnya yang sedikit berdarah dan memandang Farhan dengan penuh dendam. Ternyata yang memukul Rian itu Farhan. Brengsek. Umpat Rian segera berdiri dan membalas Farhan. Buk. Rian memukul Farhan hingga lelaki itu terhuyung dan menarik tangan Lea dengan kasar. Lepasin Rian. Lea berusaha melepaskan diri dari cekalan Rian. Lepasin Lea, pinta Farhan. Lo siapa berani-beraninya nyuruh gue? Siapapun gue itu gak penting. Yang penting itu Lea, lepasin dia, jawab Farhan. Lo bukan siapa-siapanya Lea, jadi lo gak usah ikut campur karena ini bukan urusan lo,
kata Rian menatap tajam ke arah Farhan. Apapun yang menyangkut Lea itu berarti urusan gue juga, kekeh Farhan. Rian terkekeh keras. Wah, kamu beruntung ya sayang, ada 2 cowok yang sejago buat lindungi kamu. Seringai kecil terukir di bibir Rian. Lepasin Rian, lepasin. Lea terus berusaha melepaskan diri hingga terjadi aksi saling tarik-menarik antara dirinya dan Lea yang mempertahankan posisinya agar tidak ikut terbawa oleh Rian yang terus memaksanya untuk ikut. Diam, semakin kamu berontak semakin aku menyakiti kamu, bentak Rian. Lepasin Lea, pinta Farhan. Ini bukan urusan lo, kata Rian. Farhan, tolongin aku, kata Lea yang sudah melemah melawan Rian. Diam Lea, sekarang lo harus ikut gue, bentak Rian lagi mencekram rahang Lea. Buk. Perlakuan Rian membuat Farhan geram hingga tanpa aba-aba. Farhan melakukan tendangan memutar ke atas dan mengenai rahang Rian. Ah! Teriak Lea saat Rian jatuh ke aspal dan Farhan segera menarik Lea ke belakang punggungnya, berniat melindungi Lea. Ayo Lea, kita pergi dari sini. Lalu Farhan mengajak Lea dan menariknya. Lea, jangan pergi. Lea, inget ya, lo masih punya urusan sama gue. Lo punya hutang yang harus lo bayar, teriak Rian. Seruan Rian seketika menghentikan langkah Farhan. Farhan menoleh ke Lea. Hutang? Tanya Farhan. Namun Lea hanya diam saja dan seketika Lea langsung menundukkan pandangannya. Farhan hendak kembali mendekati Rian namun dicegah oleh Lea. Farhan jangan, cegah Lea. Namun Farhan tak menghiraukan Lea. Dia tetap menghampiri Rian yang posisinya masih duduk dan memegangi pipinya yang lebam. Apa maksud lo? Lea punya hutang sama gue, jawab Rian dan Farhan menoleh ke Lea yang berada di belakangnya. Kalau Lea tidak bisa membayar hutangnya, maka dia harus nikah sama gue, imbuhnya. Berapa hutang Lea? Tanya Farhan. Rian tertawa kecil. Kalau lo tahu, lo mau bayarin hutang Lea, hah? Gue tanya sekali lagi, berapa hutang Lea? Tekan Farhan. 10M. Farhan tak menjawab, dia langsung menghampiri mobilnya dan mengambil sesuatu dari dalam mobilnya. Lalu setelah itu ia kembali menghampiri Rian. Ini ceknya 10M. Farhan memberikan cek ke Rian dengan nilai 10M. Sekarang hutang Lea sudah lunas, jadi gue minta jangan pernah ganggu Lea lagi. Apalagi berusaha kasar dan nyakitin Lea, peringat Farhan. Kalau gue sampai tahu lo ganggu Lea lagi, maka lo harus terima akibatnya, ancam Farhan. Camkan itu. Tunjuk Farhan tepat di wajah Rian. Oke, gue terima cek dari lo. Farhan, tolong jangan kayak gini. Lea mencekal lengan Farhan, berusaha mencegah tindakan Farhan untuk membayar hutangnya. Farhan memegangi tangan Lea untuk memastikan bahwa Lea tidak perlu khawatir. Sekarang hutang kamu sudah lunas Lea, kata Rian. Ayo Lea, kita pergi dari sini, ajak Farhan menuju ke mobilnya. Saat Lea dan Farhan sudah ada di dalam mobilnya, Lea terus saja berbicara, hatinya merasa tidak enak atas apa yang telah Farhan lakukan. Farhan, apa yang kamu lakuin? Kamu gak perlu melakukan itu. Sudahlah Lea, uang itu gak penting, yang penting itu keselamatan kamu. Tapi 10M itu besar Farhan. Besar atau kecilnya nominal uangnya itu tidak seberapa dibandingkan dengan keselamatan kamu Lea. Kamu mau nikah sama lelaki seperti dia, kasar dan seenaknya, bagaimana jadinya nanti rumah tangga kamu Lea? Tapi Farhan, tidak seharusnya kamu seperti ini. Aku benar-benar tidak enak sama kamu Farhan. Sudahlah Lea, kamu ini seperti orang lain saja. Aku janji akan ganti uang kamu, kata Lea. Sudahlah Lea, tidak perlu pikirkan itu. Enggak Farhan, aku akan tetap membayarnya, kekeh Lea. Ya udah terserah kamu. Dan kamu gak perlu ngerasa gak enak sama aku ikhlas bantu kamu, imbuh Farhan. Makasih Farhan. Maaf aku sudah merepotkanmu. Aku juga sudah membuat hidupmu susah. Kamu ini ngomong apa sih Lea? Lea terdiam. Lagian kalau mama tahu kamu mau nikah sama cowok kayak dia, pasti mama marah karena mama sudah menganggapmu seperti anaknya sendiri, kata Farhan. Sekarang kita mau kemana? Aku antar kamu, tanya Farhan. Aku mau ketemu mama kamu. Mau apa? Mau mengucapkan terima kasih karena sudah melahirkan anak sebaik kamu, ucapnya memuji dengan wajah yang berbinar dan tersenyum manis. Farhan tersenyum tipis hampir tak terlihat. Oke. Akhirnya Lea dan Farhan menuju ke rumah Farhan untuk menemui mamanya Farhan. Farhan adalah sahabat Lea semasa sekolah, keduanya sangat dekat, sering bermain ke rumah masing-masing.
Namun keduanya terpisah saat Farhan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Sekarang Farhan kembali karena papanya sakit dan meninggal dunia, membuatnya harus menggantikan posisi papanya sebagai CEO di suatu perusahaan, sekaligus menjaga mama dan adiknya sebagai pengganti papanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.